Di sini saya akan menjelaskan tentang VMTS, yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran. Dan saya akan menjelaskan pada bagian sasaran, yaitu yang pertama adalah sasaran secara umum. PT Indofood sendiri memahami bahwa dalam persaingan yang sengit ini penting untuk menonjolkan keunikan produk mereka agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Mereka telah berhasil menciptakan ragam makanan dan minuman yang memukau lidah masyarakat dan menggoda indera penciuman kita, dari sambal botol dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan hingga mie instan dengan berbagai rasa yang menggoyangkan lidah. Indofood juga menjadikan keunikan produk mereka sebagai salah satu daya tarik terbesar pada nasional ini. Perusahaan Indofood juga mengusung konsep gaya hidup sehat dan memastikan produk-produknya bebas dari bahan yang berbahaya ataupun tidak sehat. Kemudian pada pangsa pasarnya pun, ketatnya persaingan yang dihadapi oleh PT Indofood ini khususnya di bidang produk mie instan menjadikan perusahaan harus bekerja keras untuk tetap menjaga market share dan posisi perusahaan mereka sebagai market leader. Dan untuk tetap menjaga market share dan posisi perusahaan dalam strategi pemasarannya, banyak salah satu yang harus diperhatikan oleh strategi tersebut, yaitu untuk membuat masyarakat memiliki banyak pilihan produk mie instan dan membuat berbagai produk tersebut dapat bersaing ketat memperebutkan pangsa pasar dengan tujuan menangkap dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam serta untuk meraup pangsa pasar yang besar. Dalam menerapkan strategi pemasarannya, PT Indofood ini menjalankan kegiatan pemasaran yang menggunakan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dapat dikenal dengan istilah bauran pemasaran. Pada bagian target pasar, meskipun Indofood ini telah menjadi market leader di bidang produk mie instan, Indofood tetap general melakukan promosi, terutama melalui media elektronik khususnya televisi dan internet, yang mana sudah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki televisi dan mengakses internet. Dengan promosi massal menggunakan periklanan ini, Indofood dapat mengupayakan untuk menanamkan brand produk mereka yang sukses kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Selain itu, media elektronik, Indofood juga melakukan promosi yang menjadikan Indofood sebagai sponsor acara-acara besar baik yang disiarkan langsung maupun secara tidak langsung. Indofood juga menggelar berbagai event seperti lomba untuk lebih menarik masyarakat dan menanamkan citra baik perusahaan. Sebagai contoh, Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA pada 24 April 2008. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness remaja atau pelajar mengenai produk Indomie. Indomie melihat remaja sebagai customer masa depan. Jadi, sejak sekarang, Indofood mulai memberikan semacam contoh edukasi mengenai Indomie, yaitu lebih fokus untuk menjadikan produk-produknya agar dapat tersedia dan dapat dijangkau mudah oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia dengan tujuan agar menjadikan produk ini menjadi pilihan utama untuk masyarakat Indonesia dalam memilih serta memulai melaksanakan hidup sehat. Berikut adalah opportunities atau peluang pada Indomie, yaitu yang pertama, mereka menguasai segmen pasar yang baru dan selalu melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Kemudian, Indofood juga memiliki komitmen yang dapat mengembangkan kualitas produk yang hasilnya sangat sesuai dengan selera konsumen dan dapat menciptakan kesan brand minded konsumen. Kemudian, menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan daya beli konsumen yang meningkat pada masa pandemi kemarin. Berikut adalah cara menentukan titik koordinat penentu perusahaan, yaitu kita melihat dari IFAS dan EFAS-nya. Pada IFAS ada bagian kekuatan dan kelemahan, kemudian di EFAS ada bagian peluang dan ancaman. Skornya yaitu IFAS kekuatan dikurangi kelemahan, yaitu 1,89 dikurang 4,85 yang totalnya min 2,96. Kemudian EFAS yaitu peluang dikurang ancaman 2,29 dikurang 0,4, hasilnya ada total yaitu 1,89.
Jadi titik koordinatnya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu ke pinggir min 2,96 dan ke atasnya 1,89, mempunyai kedudukan pada kuadran 1. Pada bagian matriks analisis SWOT, yaitu bagian internal dan eksternal, Indomie mempunyai kekuatan atau strength dalam produknya, yaitu produknya dapat dipercaya baik dalam nasional maupun internasional, kemudian memiliki banyak anak perusahaan, dan memiliki sumber daya manusia yang besar sehingga mampu dalam memproduksi. Harganya, kepemimpinan direksi dan komisaris yang matang sehingga dapat mempunyai harga yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kemudian dalam melaksanakan promosinya, keahlian cita rasa yang mempengaruhi keunggulan produk. Kemudian sudah mendapatkan berbagai penghargaan, peningkatan penjualan pada masa pandemik, brand yang sudah dikenal dan memiliki pelanggan yang setia. Lokasinya jangkauan distribusi luas termasuk di wilayah terpencil. Kemudian pada kelemahan produk ini, yaitu produk terlalu banyak divisi yang mengurus perusahaan, membuat perusahaan rentan goncangan terhadap penjualan produk yang sedang menurun. Kemudian hot issue masyarakat terhadap produk Indomie, belum menggunakan bahan baku alternatif, dan persediaan bahan baku produk yang masih bergantung pada impor. Kemudian harganya pun tidak bisa memaksa konsumen mengkonsumsi produk Indofood yang mahal. Biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya mahal. Kemudian bagian produksi, merek Indomie yang dijadikan generic name sehingga mengurangi nilai penjualan. Lokasi, permintaan pasar yang belum bisa terpenuhi. Jadi kesimpulannya, dalam melakukan analisis SWOT pada PT Indofood ini sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman pada perusahaan dengan cermat, dengan pemahaman yang mendalam tentang posisinya di pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. PT Indofood ini dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peluang dan mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan dengan terus-menerus melakukan inovasi yang baru dan meningkatkan kualitas produk serta memanfaatkan peluang pasar yang ada, karena PT Indofood menguasai pangsa pasar tertinggi dan PT Indofood juga dapat tetap menjadi pemain utama di industri makanan sehat di Indonesia.